Virus corona itu nyata, ada. Sekali lagi, virus corona itu nyata dan ada. Halo teman-teman yang lagi ada di rumah, apa kabar dan semoga tetap sehat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengundang teman-teman saya melalui video telekonferensi dari berbagai daerah untuk sharing gimana sih kondisi lingkungan rumah mereka saat ini terkait dengan wabah corona atau COVID-19. Berikut cuplikannya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join buat ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Nah, boleh pada perkenalan dulu nggak namanya siapa dan dari mana aja tempat tinggal kalian? Sesuai abjad. Hai teman-teman, Abjad. nama gue Septian Ardiansyah. Gak usah Gue tinggal di daerah Jakarta Pusat, tepatnya di Harmoni, kalau misalnya teman-teman pada tahu. Nah gitu, apalagi? Di mana di Harmoni ya? Berarti di Jakarta Pusat ya? Iya betul Pak. Oke, berarti Septian dari Jakarta Pusat. Boleh deh, selanjutnya ada Aci nih. Aci dari mana? Ya, perkenalkan nama aku Aci, aku dari Jakarta Barat. Aci Jakarta Barat, daerah? Daerah Cengkareng. Oke, Cengkareng. Dini, halo. Halo. Ya Dini, Saya Dini boleh kenalan? Kasanti. Dini Kasanti dari Jakarta Selatan, daerah Bayoran Lama. Oh, Kebayoran Lama. Jaksel habis. Jaksel ya, berarti tadi dong. Tadi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Nah, yang kerudung merah. Hai, nama gue Anya. Nah, gue dari Sepatan, Kabupaten Tangerang. Jauh banget kan dari BL. Oh. Di Tangerang ujung ya? Iya, Tangerang Utara. Oke deh, mantap. Nah, ngomongin yang paling jauh tadi, ternyata ada lagi nih satu lagi teman kita yang paling jauh lagi. Oh, boleh dong kenalan? Halo, kenalin nama gue Ones Krisdianto dari Toraja. Utara. Toraja. Toraja Oh, berarti di jauh mana? banget Toraja. Toraja Utara. Toraja Sulawesi. Utara, Sulawesi ya. Ya, Sulawesi Selatan. Ya. Oke, langsung aja nih ya. Lagi aman ya? Iya nih teman-teman, jadi karena Aman. terkait sama corona kan sekarang, karena dari kebijakan setiap daerah itu beda-beda kan, jadi aku mau nanya nih sama kalian semua, khususnya sharing sih, gimana aja kondisi lingkungan kalian selama penyuluhan COVID-19 ini. Misalnya, apalagi juga sekarang kan lagi berlaku banget ya PSBB ya, teman-teman mungkin udah pada dengar semuanya. Nah, boleh di-sharing pertama dari Septian lagi aja. Nah, Septian kan Jakarta Pusat, khususnya kan Jakarta ya. Ketat juga tuh bagian daerah Jakarta. Dari lingkungan rumah Septian sendiri gimana tuh sekarang? Kalau di lingkungan rumah gue sendiri nih, yang tadinya ada 4 akses masuk dan keluar, sekarang jadi cuma tinggal 1. Jadi 4 akses itu ditutup. Nah, dari 3 akses ditutup, tapi yang di sekitaran rumah gue, kan rumah gue bukan komplek orang kaya cuy. Jadi ketika orang-orang di sini mayoritas itu merupakan pekerja gitu loh. Jadi mau nggak mau dia harus keluar. Jadi dan mayoritas banyak sih ojol yang tinggal di sekitaran rumah gue. Jadi mereka ya tiap hari keluar masuk dan dia nggak di rumah. Tapi so far kayaknya kebijakan PSBB nggak terlalu banyak berpengaruh di lingkungan gue. Karena dari yang gue lihat, karena tadi banyaknya ojol dia harus kerja. Kedua dari memang masyarakatnya, mereka ya seolah nggak terjadi apa-apa. Mereka berpikir kayak corona tuh kayak cuman main-main. Dan mereka ya masih keluar-keluar aja, masih main, anak kecil masih main keluar, yang gede-gede masih pada nongkrong. Itu dia, aneh gue juga. Mereka juga keluar itu nggak pakai masker apa gimana? Enggak, mungkin dia pikir masih sekitaran rumah, masih depan rumah. Tapi tetap aja mereka itu nongkrong. Yang konotasinya kan nggak boleh sekarang.
gitu. Jadi walaupun rumah gue dekat Istana Negara, Jakarta Pusat, yang kalau misalnya di Instagram lu lihat jalanan sepi, coba lu masuk ke gangnya sedikit aja, lu pasti nemuin orang nongkrong di sana. Gitu. Bukannya ada Satpol PP juga ya yang biasanya ke tempat rumah makan itu buat Satpol PP itu paling cuma di depannya doang, di jalan besar. Ketika udah masuk jalanan yang udah mengecil dikit aja, udah itu nggak ada Satpol PP sama sekali. Gitu. Bahkan dari RT-nya pun nggak tegas dalam menjalankan PSBB ini gitu. Gitu. Oke, berarti simpulannya masih agak bebas ya di tempat lo itu. Terus lanjut deh, kalau gitu di tempatnya Aci gimana? Yang Jakarta Barat? Iya, kalau di tempat aku kan, kalau di kawasan aku kan tempat industri itu di Van. Jadi tempat industri di tempat aku tuh lebih banyak kayak misalkan pabrik-pabrik kayak gitu, terus besi-besi. Nah, aku pribadi papaku juga kerja di pabrik gitu kan, besi. Nah, aku tinggal rumahnya itu ruko. Nah, tapi emang walaupun ada PSBB kadang masih kerja kalau misalkan ada orderan aja sih sebenarnya, nggak setiap hari gitu. Terus banyak anak-anak tuh yang masih lalu lalang gitu, mereka gerombol-gerombol bawa bola main-main, kayak nggak mikirin akan akibatnya nanti gimana sih COVID ini gitu sih. Lebih kurang penyuluhan sih sebenarnya kalau menurut aku dari pihak-pihak RT gitu. Iya, terus kan di dekat rumahku ini juga ada tukang cukur rambut ya, dan emang masih ada beberapa yang datang kayak gitu. Maksudnya mereka kayak nggak takut sama kayak misalnya cukur rambut kan nggak ada tahu kan itu sterilnya kayak gimana, apa itu bekas apa dia megang, kita kan nggak tahu, tapi mereka tetap datang aja gitu, kayak bingung aja sama orang-orang gitu. Nah, selanjutnya nih dari Kebayoran Lama, kan kemarin katanya menurut berita Kebayoran Lama juga kasusnya tuh tinggi ya yang terkena ya kalau daerah kalau di Pulau Jawa sendiri. Nah, itu kalau di daerahnya Dini gimana? Kebayoran Lama. Kalau daerah gue sih, kalau RT gue ya, kemarin sih nerapin waktu PSBB awal kan hari Jumat ya. Hari Jumat itu di rumah gue itu udah nggak boleh keluar, tapi cuma selama 3 hari aja. Hari Senin mereka udah kayak biasa aja lagi gitu. Warung udah rada, ini sih warungnya ada yang buka, ada yang enggak juga. Ada anak kecil juga, masih ada anak kecil yang suka main-main gitu. Tetangga sendiri gimana? Apakah kayak misalnya masih datang ke rumah apa gimana gitu? Masih sama saling mengunjungi antar rumah apa gimana? Enggak sih, palingan kalau misalnya ada keperluan aja, habis itu ke rumah cuma sebentar aja, habis itu udah mereka pulang lagi. Tapi pakai masker gitu atau misalnya bawa hand sanitizer gitu misal? Enggak sih, nggak pakai masker. Enggak juga. Nah, kita langsung dulu beralih ke Anya nih. Kalau di Tangerang sendiri gimana nih? Daerah tempat tinggal. Kalau di Tangerang kan PSBB baru diterapin hari ini ya, seluruh Tangerang itu. Tadi sih ngeliat di Sepatan tuh, kan pasar Sepatan paling banyak orang yang kayak lalu lalang. Gitu. Lalu lalang, apalagi dekat kecamatan atau kelurahan gitu. Nah, di situ tuh tadi ada polisi yang kayak nyuruh kayak ngasih tahu kalau kita tuh harus pakai masker naik motor kayak gitu. Soalnya banyak banget yang belum pakai masker kalau naik motor, masih banyak yang lalu lalang. Tapi kalau di perumahan gue sendiri sih ya emang udah pada dasarnya sepi, jadi ya udah sepi aja gitu. Kecuali pas sore, yang biasanya sore itu pada ngumpul, sekarang udah enggak sih, udah rada kurang gitu. Tapi depan rumah pun pokoknya di luar perumahan itu masih banyak banget yang lalu lalang, nggak pakai masker, itu banyak banget. Kalau yang masuk ke perumahan sih udah pada pakai masker ya, meskipun ada yang enggak. Tapi kalau di luar benar-benar enggak, banyak yang nggak pakai masker. Oh gitu. Nah, kalau One sendiri gimana nih, Nes? Di Toraja?
Kalau di sini sih kan berhubung gue pulang kampung kan, jadi pas sampai itu sempat dikarantinain, Oh disuruh gitu. tinggal di rumah selama 14 hari. Ya, nah di situ gue tahu keadaan sekitar kan, keadaan di lingkungan, karena gue benar-benar dalam rumah nggak bisa keluar kemana-mana. Tapi setelah 14 hari gue disuruh cek ke puskesmas. Di situ gue lihat benar-benar jalanan itu udah sepi banget, udah nggak ada orang yang lalu lalang, jarang banget kan. Terus di sekitaran rumah gue juga pun pas gue pulang dari puskesmas itu orang-orang pada di dalam rumah, di teras rumah, di luar, di jalanan maksudnya. Nah kalau untuk jalan rayanya, yang jalan raya besar itu, gue lihat dari ini sih, dari postingan teman-teman itu banyak banget yang nggak pakai masker, pakai motor. Nah itu boncengan kan, tapi di rantai Toraja Utaranya itu kan pemerintah udah nerapin PSBB. Nah, tadi pagi pun sempat tadi pagi atau kemarin gitu, orang-orang yang masih keluar rumah tanpa menggunakan masker, walaupun itu mobil atau motor, tetap disemprot sama pemerintah, disemprot pakai itu, gue nggak tahu itu air atau ada alkohol yang nggak tahu. Disinfektan. Ya disemprot. Nah pas gue keluar pun yang setelah 14 hari itu gue keluar kan, jalan-jalan doang, itu gue sempat diperiksa lagi di perbatasan menuju ke Toraja Utaranya. Kalau RT RW itu cuman kayak ngimbauin untuk gak keluar rumah. Oh gitu. Sama Tapi kan, sudah penyuluhan ke rumah-rumah, door to door apa gimana? cuman diumumin pakai toa doang sih, kayak mobil jalan gitu. Oh gitu. Iya. Berarti kalau dari Ones sendiri, kebijakan dari, kita ngomongin tentang langkah atau kebijakan apa yang diambil di setiap masing-masing daerah ya. Kalau misalnya Ones sendiri kan tadi di Toraja, berarti mereka ada penyuluhan pakai tadi ya, toa gitu, pakai mobil, keliling-keliling gitu ya. Nah, kalau Anya gimana? Kalau gue sih di RT aja ya, di sekitar perumahan itu kayak nyemprotin disinfektan. Pas lagi mulai April mungkin ya, itu nyemprotin disinfektan di teras rumah. Terus sekitar 2 minggu yang lalu tuh bikin kayak semprot otomatis itu loh di depan gerbang. Oh gitu. Setiap yang lewat maksudnya disemprot gitu apa gimana? Iya. Itu biasanya pemotor kayak ojek online kayak gitu sih. Oh gitu. Kalau di Dini gimana? Daerah di rumah Dini? Kayak kebijakan dari RT RW-nya? Kebijakannya sama sih, disemprot gitu selama setiap seminggu sekali itu disemprot. Habis itu di jalan sih ada satu tempat cuci tangannya juga. Oh gitu. Gimana ya? Ya udah taruh di RW siaga dah, taruhnya deh. Di RW siaga. Jadinya. Ya. Pan lu jadi kayak gitu dong, Pan. Nah, di Septian gimana di Septian? Kalau di gua kurang lebih sama sih apa yang kayak dilakuin sama daerahnya Ones, daerahnya Dini. Sama ada penyemprotan disinfektan di teras rumah atau di dalam rumah ya. Selama kurang lebih seminggu sekali. Terus di setiap perempatan dikasih kayak ember tapi ada kerannya gitu loh, paham gak sih maksud gue? Untuk cuci tangan. Jadi embernya itu buat nampung air untuk cuci tangan, betul gitu. Dan karena memang kan hand sanitizer itu cuma membunuh 30%. Kalau misalnya cuci tangan bisa lebih dari 30% kan? Iya betul. Kalau di Aci gimana? Gitu. Di lingkungan rumah Aci? Kalau di tempat gue ya, Van, cuman kayak semprot disinfektan juga sih paling, tapi nggak sampai kayak ada apa di titik-titik kayak si Dini tadi dibilang, nggak sampai kayak gitu. Terus di tempatnya si Septian juga nggak kayak gitu, cuman lockdown, kayak misalkan palang-palang setiap jalan ditutup. Jadi misalkan kayak gue pribadi sih masih nge-grab food gitu sih, dan abang grab food kadang-kadang bilang, Kak,
Kak ini ditutup palangnya Kak kayak gitu. Jadi udah beberapa banyak daerah keliling rumah gue tuh jalan-jalannya tuh ditutup pakai palang, dibikin Portal dan ya. gitu. Iya, portal benar. Iya benar. Oke, nah karena kita kan udah tahu nih kesimpulannya, jadi hampir seluruh daerah nih, mau Jakarta, mau Tangerang, mau habis itu juga Toraja, itu masih banyak masyarakat yang belum sadar juga ya, karena masih nggak menggunakan masker, atau masih keluar-keluar, masih nongkrong. Bahkan walaupun katanya DKI Jakarta yang udah ditetapkan untuk diketat gitu ya, supaya nggak makin tinggi jumlah pasiennya, tapi ternyata masih aja ada yang melanggar atau malah belum sadar gitu. Oke, coba teman-teman sharing satu kalimat untuk menggambarkan lah keadaan saat ini gitu tentang COVID-19. Boleh yang pertama dari Aci deh. Ci. Iya, kalau gue sih memang benar sih kalau ada virus. Jadi kalau ada yang terpapar virus corona, tapi ada pula yang sembuh kan. Maka kita tuh harusnya butuh kewaspadaan, bukan ketakutan, dan juga jaga kesehatan. Bukan untuk panik berlebihan. Intinya sih kayak gitu. Berarti dari Aci, jangan berlebihan, jangan panik, jaga kesehatan. Nah, dari Ones, coba. Kalau dari gue simpel, tetap bersyukur apapun keadaan kita saat ini, dan yakinlah bahwa sehabis hujan itu pasti ada pelangi yang indah. Cukup gitu. Pelangi. Mantul. Asik. Pelangi. Baik, Ones. Oke, selanjutnya dari Anya. Kalau untuk gue sendiri sih kan untuk masyarakat Indonesia ya, bantu aja gitu pemerintah sama tenaga medis buat di rumah aja, karena kan sekarang apa sih orang yang positif COVID-19 itu udah mencapai 4.000 ya, sekitar 4.000. Dan yang meninggal pun di atas orang yang sembuh. Nah, kalau nggak ada kesibukan, kalau nggak ada kepentingan mendesak, mending di rumah aja. Nah, tuh guys, tetap di rumah aja. Oke, selanjutnya dari Septian, gimana Sep? Dari gue ya. Ini gue tekanin. Virus corona itu nyata, ada. Sekali lagi, virus corona itu nyata dan ada. Pasiennya yang terkena, yang terdeteksi, sekali lagi, yang terdeteksi, sekitar 4.000. Korban jiwa yang meninggal di atas korban yang sembuh. Jadi, gue menghimbau kepada masyarakat untuk lebih peka, untuk lebih sadar akan bahaya COVID-19. Udah sadar, udah tahu, tapi jangan panik. Cukup waspada, jaga kesehatan. Jangan melakukan panik buying, karena itu yang bikin ekonomi melemah dan bisa menyebabkan rusaknya ekonomi sehingga negara juga susah gitu loh. Dan jangan terlalu jangan terlalu menuntut pemerintah. Coba sadar, dimulai dari diri sendiri. Nah, gitu. Iya, jadi sebenarnya peka dari diri sendiri itu juga termasuk ya bentuk dari kita mendukung untuk pemerintah. Nah, selanjutnya kalau dari Dini gimana, Din? Kalau dari gue, gue tetap di rumah aja, terus jaga kebersihan sama kesehatan juga, minum vitamin, ya gitu deh. Aja. Udah limit. Udah, jaga kesehatan dan minum vitamin ya. Vitamin apa nih? Vitamin C. Vitamin D, duit. Cium. Oke, kalau gitu makasih buat teman-teman yang udah join. Terima kasih. Dadah. Baterai aing di Dadah. Dadah. Oke, terima kasih semuanya.